Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Hajime mashite, watashi wa Wahyu Nur Hidayat desu. Watashi wa Jusan Nensei no Seito desu. Konkai, lampiran 14 HPO CCT itadakimasu. Sonoichi, pengertian bento. Bento atau bento adalah istilah bahasa Jepang untuk makanan bekal berupa nasi berikut lauk pauk dalam kemasan praktis yang bisa dibawa dan dimakan di tempat lain. Seperti halnya nasi bungkus. Bento bisa dimakan sebagai makan siang, makan malam, atau bekal piknik. Contoh dari bento sendiri dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, di mana di situ terdapat beberapa makanan, mulai dari nasi dan juga lauk pauknya. Dan yang kedua, ada sejarah dari bento. Yang pertama, asal-muasal kata bento dipercaya sebagai berawal dari sebuah kalimat dalam bahasa Cina, yaitu biandang, yang memiliki artian praktis. Setelah itu, kalimat ini masuk ke Jepang dan berubah menjadi bento cara penyebutannya. Kalimat bento ini sudah digunakan di Jepang sejak abad ke-13. Sementara beberapa sejarawan percaya kalau istilah ini dicetuskan oleh Oda Nobunaga pada abad ke-16 untuk menyebut makanan yang akan beliau bagikan dalam jumlah besar untuk orang-orang di istananya. Walaupun usul-usul namanya masih menjadi misteri, yang pasti orang Jepang sudah menggunakan bento sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kemudian pada era Kamakura, yaitu sekitar tahun 1185 sampai 1333 Masehi, orang-orang mulai menaruh makanan dalam sebuah tempat yang kemudian dinamakan hoshii ketika mereka ingin bekerja ataupun berburu. Bento pada era ini hanyalah sebuah wadah untuk menaruh nasi yang dibungkus dalam sebuah tas kecil. Kemudian di era Azuchi Momoyama, sekitar tahun 1568 sampai 1600, bentuk kotak bento bersekat mulai diproduksi. Bedanya pada era ini, bento lebih sering digunakan untuk menaruh dan memisahkan makanan pada saat adanya pesta ataupun acara-acara besar, daripada digunakan sebagai kotak bekal untuk makan di luar rumah. Kemudian memasuki era Taisho, yaitu sekitar tahun 1912 sampai 1926, bento menjadi simbol dari kesenjangan kekayaan. Ketika Perang Dunia I, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena kegagalan panen di banyak daerah di Jepang. Kepopuleran bento menjadi menurun drastis karena orang kaya saja masih mampu untuk membawa bento ke sekolah ataupun kantor. Kotak bento dengan bahan aluminium semakin populer dikarenakan warna dari kotak ini menyerupai warna perak ketika dilihat dari jauh. Tapi dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang setuju akan adanya kotak bekal yang menunjukkan status kekayaan ini, bento menjadi dilarang untuk dibawa banyak ke sekolah. Jadi pada zaman ini tuh bento sempat juga dilarang di penggunaannya di Jepang karena dianggap menunjukkan status kekayaan masyarakat pada saat itu. Kemudian memasuki era Showa dan Heisei, terutama pada tahun 1980, bento kembali naik daun popularitasnya karena praktisnya memasak menggunakan oven serta harga-harga bahan pokok yang sudah kembali turun. Meski begitu, bento masih tetap jarang terlihat di sekolah-sekolah karena banyak sekolah yang sudah menyediakan kantin agar tidak adanya kesenjangan sosial antara yang mampu dan yang kurang mampu. Selain itu, kantin sekolah ini juga ada agar berkurangnya anak-anak yang malnutrisi akibat kurangnya asupan gizi. Setelah memasuki abad ke-20, bento menjadi sangat mudah untuk dicari dan popularitasnya menjadi naik kembali karena kepraktisannya. Banyak negara kemudian mengikut dan membuat bento khas negaranya sendiri. Selain itu, ada sebuah genre baru yaitu kyaraben atau karakter bento, di mana nasi serta lauk-lauk yang terdapat dalam bento tersebut terbentuk layaknya karakter anime, manga, film, game, atau media lainnya. Jadi pada saat memasuki abad ke-20 ini, bento itu udah mulai kayak yang seperti kita biasa kenal saat ini tuh kayak bekal makan siang untuk ke sekolah. Mulai dari biasanya setiap negara juga ada dan punya ciri khasnya masing-masing. Eh, Kalau di Jepang ini ada yang paling terkenal itu yaitu tadi cara karakter bento yang yaitu bento yang di dalam itu makanannya itu dibuat seperti karakter-karakter dalam anime, manga dan yang lainnya.
Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis bento. Eee, dalam jenis-jenisnya bento ada sekitar 7 jenis. Yang pertama itu adalah Kyaraben atau karakter bento, kemudian yang kedua Ekiben, kemudian yang ketiga Hinomaru bento, yang keempat Koraku bento, yang kelima Kamameshi bento, yang keenam Makunochi bento, dan yang ketujuh Shokado bento. Berikut adalah pengertiannya dari masing-masing bento yang tadi. Yang pertama adalah Kyaraben. Kyaraben merupakan salah satu bento paling populer dan terkenal dari Jepang. Sesuai namanya, Kyaraben atau karakter bento dibuat menyerupai karakter menggemaskan kesukaan anak-anak yang di Jepang sana ya. Mulai dari hewan lucu hingga tokoh dalam serial animasi, Jepang dibuat menggunakan nasi, nori, telur, dan keju yang dibentuk sedemikian rupa. Biasanya Kyaraben dibuat agar anak-anak semakin antusias melahap makanannya. Jadi Kyaraben ini biasanya digunakan pada bento yang biasanya buat anak sekolah. Mungkin untuk yang orang dewasa mungkin ada jenisnya lagi yang lain. Kemudian yang kedua, ada Ekiben. Sesuai namanya, Eki yang berarti stasiun dan ben atau bento adalah bekal khusus yang hanya dijajakan di area stasiun saja, berisi nasi dan lauk pauk khas Jepang. Ekiben sering dibeli sebagai bekal saat menaiki kereta dengan jarak tempuh yang jauh. Tak hanya penganjal perut, Ekiben seringkali disajikan dalam kotak makan berbentuk unik seperti miniatur Shinkansen, daun maple, hingga karakter animasi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Kamameshi Bento. Pertama kali populer pada awal tahun 1900-an, lalu Kamameshi merupakan bento yang disajikan dalam periuk keramik berdasarkan klasik khas Jepang. Dengan isian nasi bersama lauk daging, seafood, dan sayuran, Kamameshi Bento ini sangat nikmat disantap dalam keadaan hangat. Tak hanya ditemukan di restoran Jepang, Kamameshi Bento ini populer sebagai bekal saat melakukan perjalanan panjang. Mungkin dilihat dari gambar ini sedikit mirip udon kalau ada kuahnya. Kemudian yang keempat ada Makuno-uchi Bento. Makuno-uchi Bento merupakan salah satu bento yang pertama kali populer di Jepang. Telah ada sejak zaman Edo pada abad ke-16, Makuno-uchi Bento biasanya disajikan sambil menikmati pementasan drama klasik Jepang. Sekarang Makuno-uchi Bento dapat ditemukan di restoran tradisional yang menyajikan aneka bento dan menjadi bento dengan harga mahal di Jepang. Terlihat dari isinya sepertinya emang mewah juga dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada Koraku Bento, kelima. Dalam bahasa Jepang, koraku berarti piknik atau tamasya. Sesuai namanya, koraku bento adalah bekal yang dibawa saat piknik bersama keluarga atau orang terdekat lainnya. Tidak seperti bento jenis lain yang disajikan untuk satu orang, koraku bento ditempatkan dalam satu kotak besar sehingga dapat disantap beramai-ramai sambil menikmati hanami atau piknik sambil melihat bunga sakura. Sajian praktis seperti onigiri, sushi roll, dan tempura menjadi beberapa menu populer dalam koraku bento. Nah, biasanya berarti bento ini tuh di dibawa saat menikmati hanami pada musim panas ataupun melihat bunga sakura pada musim semi, karena biasanya pada saat-saat itu, orang-orang Jepang sana berkumpul dengan keluarganya untuk merayakan, festival. Kemudian yang keenam ada Shokado Bento. Shokado Bento adalah bekal yang dihidangkan dalam wadah kotak kayu bersekat. Ukuran Shokado sendiri lebih besar dibandingkan jenis bento yang lainnya. Yang unik adalah Shokado memiliki 4 sekat dalam satu kotak makan, sehingga lauk nasi dan nasi tetap tetap tapi tidak akan tercampur. Biasanya lauk pauk dalam Shokado bento lebih lengkap, mulai dari katsu atau gorengan hingga sup khas Jepang. Dari gambarnya bisa kita lihat ini seperti bento yang biasa kita temui di restoran, terutama mungkin yang paling sering adalah restoran Jepang, pasti bentuknya kayak gini. Dan yang ketujuh ada Hinomaru Bento. Sesuai dengan namanya, yang berarti matahari berbentuk bulat, Hinomaru Bento adalah bekal sederhana dengan bulatan merah dari umeboshi yang ada di tengah nasi. Pada zaman dahulu, Hinomaru Bento melambangkan patriotisme dan disajikan untuk para tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Umeboshi atau asinan buah ume khas Jepang membuat nasi menjadi lebih nikmat. Sekarang umeboshi disajikan bersama aneka lauk Jepang lainnya sebagai bekal sekolah maupun lihat dari gambar ya, ini bentonya mirip kayak bendera Jepang, makanya mungkin dulu digunakan pada Perang Dunia Kedua untuk menambah juga semangat nasionalisme para tentara Jepang. Nah, dan ada makanan yang biasanya terdapat dalam bento. Yang pertama ada
mulai dari teriyaki, kemudian ebi furai, kemudian ada juga karage, atau karage itu lebih mirip kayak ayam goreng kalau di kitanya. Kemudian ada yasai, yaitu sayuran. Kemudian taco sanwina itu yang gurita sosis berbentuk gurita. Nah, kemudian ada sarada, yaitu salad. Kemudian ada tamagoyaki. Tamagoyaki ini kayak telur gulung atau telur dadar kalau di Indonesia. Dan ada gohan, nasi, dan juga katsu. Kemudian ini taco sanwina. Ini adalah di samping kanan ini adalah gambar dari taco sanwina atau gurita sosis yang biasa ada dalam bento-bento di Jepang. Mulai dari bento yang tadi dari segala jenis sangat dimungkinkan untuk ditempatkan gurita sosis ini. Kemudian untuk cara membuatnya, yang pertama adalah harus ada sosis. Nah, kemudian untuk sosisnya ini, kalau kalau sosis di kita kan di Indonesia itu kan biasanya panjang. Nah, kemudian untuk bikin ininya itu harus potong jadi dua, jadi biar bisa jadi dua gurita. Nah, kalau di Jepang itu sosisnya itu lebih pendek, ukurannya sedikit setengah setengah dari ukuran sosis yang normal dijual di Indonesia. Nah, jadi lebih enak gitu bikinnya. Terus bentuknya juga lebih gede. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah untuk membuat 8 kaki, dipotong aja menggunakan pisau, atau kalau ingin lebih mudah, bisa juga pakai gunting. Nah, kemudian kalau udah, bisa juga diiris lagi, tiap bagiannya menjadi 2 lagi, biar dapat 8 kaki buat sebagai kaki guritanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah disiapkan wajan dengan minyak, kemudian sosis digoreng. Jangan lupa untuk sosisnya itu bagian atasnya itu dipegang pakai sumpit atau pakai capit gitu kalau di Indonesia. Mungkin kalau yang bagi yang belum terlalu mahir pakai sumpit, itu tuh ditekan-tekan ke bagian bawah biar kakinya itu ngebuka dan nggak ngelemprek gitu sosisnya. Kalau tapi ada juga metode lain yang saya lihat di internet gitu. Ada juga yang makanya itu direbus, tapi biasanya kalau direbus itu disajikan dengan bahan lain juga, nggak sosis doang karena mungkin rasanya juga beda. Kemudian untuk bagian matanya, kita hanya perlu menempelkan wijen agar lebih jelas gitu terlihat bentuk muka gurita. Nah, kemudian bagaimana menyajikannya? Kita lihat ini di bawah di gambar ini, biasanya gurita sosis ini ditempatkan dalam karakter bento karena gurita ini kan mirip dengan sebuah karakter ya, sosisnya ini dibuat seperti karakter. Nah, biasanya ditempatkan pada karakter bento gini, biasanya untuk buat yang masih sekolah gitu, biasanya ada yang kayak gini. Eee, Kemudian selanjutnya nanti ada contoh video dari, bukan video saya yang masak karena saya nggak bisa masak. Nah, nanti ada selanjutnya habis ini ada video. Silahkan ditonton.
tadi videonya udah disaksikan ya. Semoga, buat kalian yang ingin, mencoba bikin bikin, tadi apa, gurita sosis tadi, mungkin buat yang ingin bisa jadi tahu cara bikinnya dan bisa nyoba-nyoba untuk buat. Ya, sekian materi dari saya, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.